Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhatullab rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang banyak, di antaranya nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat waktu yang longgar. Semua kenikmatan ini mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menggunakannya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan ridha kepada kita dan amal ibadah kita ini, yaitu duduk kita di majelis ini, menjadi amal pemberat timbangan kita di hari kiamat. Allahumma amin. Ayyuhatulab rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bab maja'a fir ruqa wa tamaim, bab yang berkaitan dengan ruqyah dan tamimah. Ada 1-2 hadis yang telah kita baca, maka seterusnya kita akan membaca hadis ketiga yang berkaitan dengan bab ini, bab ruqyah dan tamimah. Wa an Abdullah bin Uqaimin marfu'an, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi. Dari Abdullah bin Uqaim secara marfu', man ta'allaqa syai'an, man ta'allaqa syai'an, siapa yang menyandarkan diri kepada sesuatu, wukila ilaihi, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi. Kemudian Syekh Utsaimin berkata, man ta'allaqa syai'an ai i'tamada alaihi. Man ta'allaqa syai'an artinya siapa yang bersandar kepada sesuatu, wa ja'alahu akbara hammihi, dan menjadikan sesuatu itu paling besar tujuannya, wa mablagha ilmihi, dan puncak ilmunya, wa sara yu'alliqu raja'ahu bihi, sampai menjadikan pengharapannya kepada sesuatu tersebut, wa zawala khaufihi bihi, dan menjadikan sesuatu tersebut menjadi sebab hilangnya ketakutan pada dirinya. Ini makna man ta'allaqa syai'an. Jadi menjadikan sesuatu sebagai tempat bersandar, tujuan hidupnya disandarkan kepada sesuatu tersebut, pengharapannya disandarkan kepada sesuatu tersebut. Demikian pula dia berusaha menghilangkan rasa takutnya dengan bersandar kepada sesuatu tersebut. Dalam hadis tadi, man ta'allaqa syai'an, syai'an di sini nakirah. Nakirah itu sesuatu yang bukan makrifat, sesuatu yang umum. Fi siyaqi syarti, syai'an di sini nakirah fi siyaqi syarti, dalam konteks syarat, karena mannya tadi man syartiyah. Fata ummu jami'al asya, maka
Syai'an di sini karena nakirah fi siyaqi syarti, maka mencakup segala sesuatu. Karena nakirah ya mencakup segala sesuatu. Bisa keris, bisa sabuk, bisa gelang, ataupun apapun. Dia menyandarkan diri kepada sesuatu tersebut. Faman ta'allaqa billah wa ja'ala raqabatahu wa raja'u fihi wa khaufahu minhu fa innallaha ta'ala yaqul wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Sedangkan siapa yang menyandarkan dirinya kepada Allah, menjadikan keinginannya, pengharapannya hanya kepada Allah, menjadikan rasa takutnya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah akan mencukupinya. Karenanya ini termasuk doanya para nabi dan rasul. Demikian pula doa yang dipanjatkan oleh para pengikut para nabi dan rasul ketika mereka tertimpa dengan musibah-musibah, bencana-bencana, ataupun malapetaka-malapetaka yang menimpa mereka, bahaya-bahaya besar yang menimpa mereka, mereka berdoa kepada Allah dengan doa ini, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik penolong. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Doa ini diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia dilemparkan ke dalam api yang berkobar. Dia mengucapkan doa ini, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Dan Allah pun menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api yang menyala-nyala. Api menjadi dingin. Karena ini termasuk mukjizat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Api menjadi dingin khusus untuk Nabi Ibrahim sehingga dia tidak terbakar. Dan doa ini pula dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika manusia berkumpul untuk menyerang Rasulullah dan kaum muslimin, para sahabat di Madinah. Innan nasa qad jama'u lakum fahsyauhum. Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, maka takutlah kepada mereka. Maka Rasulullah dan para sahabat mengucapkan, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Kemudian perkataan Nabi tadi, wukila ilaihi ay usnida ilaihi wa fuwidha. Dia disandarkan kepada sesuatu tersebut dan diserahkan kepada sesuatu tersebut. Allah tidak menolongnya, Allah tidak membantunya. Kenapa? Karena hatinya telah bersandar kepada sesuatu tersebut dari selain Allah. Mungkin kerisnya, mungkin jimat-jimatnya, dan seterusnya. Berikutnya ayatulab aqsamut ta'alluq bi ghairillah. Macam-macam berkaitan dengan selain Allah. Aqsamut ta'alluq bi ghairillah. Macam-macam keterkaitan hati dengan selain Allah. Jadi keterkaitan hati itu ada beberapa macam. Disebutkan oleh para ulama, secara khusus para ulama di bidang akidah. Yang pertama, ma yunafi tauhid min aslihi. Keterkaitan hati itu menafikan tauhid dari dasarnya, dari pokoknya. Kalau hatinya terkait, terikat kepada selain Allah, maka keterkaitan ini menyebabkan dia keluar dari Islam.
Karena keterkaitan ini menafikan tauhid dari pokoknya, dari dasarnya, sehingga mengeluarkan dirinya dari Islam. Yaitu keterkaitannya hati dengan sesuatu yang tidak mungkin dia itu bisa memberikan pengaruh. Jadi hatinya berkaitan dengan sesuatu yang sesuatu tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula memberikan mudarat. Kemudian dia bersandar kepada sesuatu itu dengan penyandaran yang sempurna, dan dia berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya bagaimana? Contohnya keterkaitan hati orang-orang yang menyembah ahlil kubur, orang-orang yang beribadah kepada orang-orang yang telah meninggal dunia yang berada di dalam kubur. Orang kuburiyun, orang-orang yang menyembah kuburan, kalau mereka tertimpa musibah, doanya bukan kepada Allah, doanya kepada penghuni kuburan. Ya Syekh Fulan, ya Kiai Fulan, ya Sunan Fulan, ya Wali Fulan. Doanya bukan kepada Allah, minta pertolongannya kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Dia berkata, ya Fulan, orang yang telah mati, angkitna, selamatkan kami dari musibah ini. Maka semacam ini, keterkaitan hati semacam ini mukhrijun anil millah, menyebabkan pelakunya keluar dari agama. Jadi ini keterkaitan hati yang menafikan aslat tauhid, keterkaitan hati kepada selain Allah yang menafikan pokoknya tauhid, dasarnya tauhid. Contohnya telah disebutkan. Yang kedua, ma yunafi kamalat tauhid, keterkaitan hati kepada sesuatu dari selain Allah yang menafikan kesempurnaan tauhid. Tidak menafikan tauhid secara keseluruhan atau dari dasarnya, tapi menafikan kesempurnaan tauhid. Orang yang mulai memiliki keterkaitan hati semacam ini, tauhidnya kurang atau tidak sempurna. An ya'tamida ala sababin syar'iyyin sahihin ma'al i'radi anil musabbib wa huwallahu azza wa jalla. Jadi seseorang menyandarkan diri kepada satu sebab syar'i yang benar. Memang sebabnya sebab syar'i, boleh dipakai, boleh diambil. Tapi setelah dia mengambil sebab syar'i tersebut, dia berpaling dari al-musabbib. Musabbib di sini adalah yang membikin sebab, penyebab segala perkara, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa adamu sarfi qalbihi ilaihi, hatinya tidak ditujukan kepada Allah, tapi hatinya bersandar kepada sesuatu yang syar'i tadi, bersandar kepada sebab syar'i tadi. Wa hadza nau'un minasyirki, ini satu jenis, satu macam dari kesyirikan, namun kesyirikan ini tidak mengeluarkan dari Islam, atau bukan syirik besar. Li'anna hadza sabab ja'alahu Allahu sababan, karena sebab ini Allah menjadikannya sebagai sebab syar'i yang boleh digunakan. Misalnya orang sakit minum obat, dan dia hatinya bersandar kepada obat itu, bukan kepada Allah. Maka orang semacam ini terjatuh dalam kesyirikan, namun syirik kecil. Yang ketiga, sebab yang ketiga
Atau macam yang ketiga dari macam-macam keterkaitan hati dengan selain Allah, an yata'allaqa bis sababi ta'allukan mujarradan likaunihi sababan faqat ma'a i'timadihi al asli 'ala Allah. Seseorang mengaitkan diri kepada satu sebab dengan ta'allukan mujarradan, dengan ya sekedar mengaitkan hati kepada sesuatu tersebut. Karena kenapa hatinya terkait dengan sesuatu tersebut? Karena itu sebab syar'i, sebab yang diperkenankan untuk digunakan. Ma'a i'timadihi al asli 'ala Allah. Hatinya terkait dengan sebab yang dia gunakan tersebut, namun bersandarnya hati dia kepada Allah. Fayataqidu anna hadha sabab min Allah. Dia meyakini sebab yang dia gunakan ini, sebab syar'i yang dia gunakan ini berasal dari Allah. Wa anna Allah law syaa la abtala asarahu. Seandainya Allah menghendaki, maka Allah bisa membatalkan pengaruh sesuatu tersebut. Orang sakit minum obat, hatinya bersandar kepada obat tersebut, atau hatinya terkait dengan obat tersebut, tapi sandaran utamanya dia bersandar kepada Allah. Dan dia meyakini seandainya Allah menghendaki, kalau obat ini nggak bermanfaat, ya nggak akan ada manfaatnya. Artinya obatnya nggak akan menyembuhkan dirinya. Kenapa? Allah nggak menghendaki dirinya sembuh dengan obat tersebut. Walau syaa abqahu, dan jika Allah menghendaki, Allah akan membiarkan atau menetapkan manfaat obat itu ada pada obat tersebut sehingga memberikan pengaruh kepada dirinya sehingga dia sehat dengan sebab obat tersebut. Jadi dia setelah dia hatinya terkait dengan obat tersebut, karena obat ini menjadi sebab yang diperbolehkan secara syar'i untuk digunakan sebagai obat, namun hatinya bersandar kepada Allah, Allah yang menjadikan dia sembuh atau tidak sembuh, Allah yang bisa membuat obat itu tidak bermanfaat atau tidak berpengaruh terhadap penyakitnya. Demikian pula Allah juga bisa membuat obat itu bisa menyembuhkan penyakit yang dia alami. Wa innahu la asara li sababin fi masyiatillah. Dan dia juga berkeyakinan bahwasanya tidak ada pengaruh, tidak ada efek terhadap suatu sebab kalau tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza la yunafi tauhid la kamalan wala aslan. Kata Syekh Utsaimin, orang yang semacam ini tidak menafikan tauhid, la kamalan, tidak menafikan tauhid secara sempurna, juga tidak menafikan tauhid dari asalnya, dari pokoknya. Artinya memang ini yang disyariatkan semacam ini. Seorang muslim kalau dia mengambil suatu sebab, yang sebab itu diperbolehkan secara syar'i, ya hatinya terkait dengan sebab yang dia gunakan, namun iktimat paling besarnya, sandaran paling besarnya yo dia bersandar kepada Allah. Bisa jadi Allah menyembuhkan dia dengan sebab yang dia gunakan itu, yaitu obat. Dan jika Allah menghendaki, Allah tidak akan menyembuhkan dirinya dengan dia minum obat yang dia minum tersebut. Jadi sandaran utamanya adalah bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun dia telah mengambil sebab syar'i. Nah, ini macam ketiga dari macam-macam keterkaitan hati dengan selain Allah. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya Syekh Utsaimin berkata, wa ma'a wujudil asbabi syar'iyyati sahihah yanbaghi lil insani an yu'alliqa nafsahu bis sababi, yanbaghi lil insani alla yu'alliqa nafsahu bis sababi bal yu'alliquha billah. Bersamaan dengan adanya sebab-sebab syar'i yang dibenarkan, contohnya orang sakit,
datang kepada Pak Dokter, diberi resep obat-obatan. Ini artinya orang yang sakit ini mengambil sebab syar'i untuk dia sembuh. Namun selayaknya bagi seorang muslim untuk tidak mengaitkan hatinya, untuk hatinya tidak terkait dengan sebab tersebut. Artinya iktimatnya, sandaran utamanya itu pada sebab yang dia ambil tersebut. Kalau sakit sandarannya ya kepada obat. Akan tapi hatinya dikaitkan kepada Allah, hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah yang bisa menyembuhkan. Obat yang dia makan, obat yang dia minum, itu adalah sarana untuk mendapatkan kesembuhan, namun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian selayaknya bagi seorang muslim, tidak menyandarkan hatinya kepada sebab yang dia gunakan, tapi dia menyandarkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah adalah musabbibul asbab, pencipta segala sebab-sebab yang ada di dunia ini atau yang ada di alam semesta ini. Contoh yang lainnya yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, seorang pegawai dia tidak mengaitkan hatinya dengan jabatan yang dia miliki dalam pekerjaan tersebut. Mungkin dia bagian di lapangan, mungkin bagian produksi, mungkin bagian pemasaran, mungkin bagian di kantor. Jabatan orang dalam kepegawaian kan macam-macam ya kan. Nah, seorang pegawai dia tidak menyandarkan atau hatinya tidak disandarkan akan rezekinya itu kepada jabatan yang dia miliki sekarang, bersamaan dengan menyandarkan hatinya kepada yang membuat sebab-sebab tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pengen menang perang, dia diatur strategi agar bisa menang perang. Siapa yang memberi kemenangan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemenangan itu dicari, diusahakan dengan mengambil sebab-sebab. Diatur pakai strategi apa, siapa yang bagian pasukan panah, siapa yang pasukan pedang, siapa yang bawa tombak, siapa yang pasukan berkuda, diatur untuk mendapatkan kemenangan dalam jihad. Dan mereka meyakini bahwasanya ini mengambil sebab untuk menang, yang memberikan kemenangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amma idza ta'allaqa bi sababin la ta'sira lahu kalladhi yu'alliqu bi mayyitin fi husuli rizqin aw tashili amrin aw daf'i dharrin fa hadza syirkun akbaru. Siapa yang mengaitkan hatinya kepada suatu sebab yang mana sebab ini tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya, tidak bermanfaat sama sekali, hatinya dikaitkan dengan sebab tersebut, sebab yang tidak syar'i ini. Contohnya orang minta rezeki kepada orang yang telah mati. Apakah dia seorang wali, apakah dia seorang sunan, apakah dia seorang soleh. Bahkan kalau seandainya orang yang di dalam kubur itu seorang nabi, tetap nggak boleh minta rezeki kepada orang yang telah mati. Meminta kepada orang mati untuk dihindarkan dari musibah atau diangkat dari mara bahaya yang telah menimpa dirinya. Ini contoh-contoh mengaitkan hati kepada suatu sebab yang tidak memberikan efek, yang tidak memberikan manfaat sama sekali. Maka orang yang semacam ini waqa'a fi syirkin akbar, terjatuh dalam syirik besar, mengeluarkan dirinya dari Islam. Naudzubillah. Maka ini pentingnya belajar tauhid ya di sini. Kapan suatu perbuatan ini syirik besar, kapan suatu perbuatan syirik kecil, dijelaskan oleh para ulama. Nah, kita hanya
membaca, menyampaikan, menerangkan apa yang disampaikan oleh para ulama. Tentu saja ulama ahlu sunnah wal jamaah. Karena di sana ada ulama-ulama yang bukan ahlu sunnah, yang mengajarkan berbagai macam kebid'ahan, bahkan ada yang mengajarkan contoh-contoh kesyirikan semacam ini. Doa kepada orang yang telah mati, minta kepada orang yang telah mati, ini kan mengajarkan kesyirikan. Wa jaa fil hadis man ta'allaqa, siapa yang menyandarkan diri atau mengaitkan hati. Dan Nabi tidak mengatakan man allaqa, li'annal muta'allika bi syai'i yata'allaqu bihi biqalbihi wa nafsihi. Rasul tidak mengatakan allaqa. Kalau allaqa itu mengaitkan, mengikatkan gitu kan. Tapi man ta'allaqa artinya seorang yang muta'alliq tadi kepada sesuatu, dia mengaitkan hatinya atau jiwanya kepada sesuatu tersebut. Yang dikaitkan itu jiwanya, hatinya, keyakinannya kepada sesuatu. Maka lafadznya Rasulullah mengatakan man ta'allaqa, bukan pakai lafadz man allaqa. Kalau allaqatnya siapa yang mengikat. Bihaisu yunzilu khaufahu wa raja'ahu wa amalahu bihi. Yang mana orang yang mengaitkan hatinya tadi atau menyandarkan hatinya tadi, mendudukkan ketakutannya, pengharapannya, keinginannya, cita-citanya kepada sesuatu tersebut. Kemudian perkataan muallif, walakin idza kana al-mu'allaq min al-Qur'ani farukhisa fihi ba'du salafi wa ba'duhum lam yurakhis fihi wa yaj'aluhu min al-manhi anhu minhum Ibnu Mas'ud. Akan tapi sesuatu yang dikaitkan tersebut atau yang dikalungkan tersebut adalah Al-Qur'an. Sebagian kaum salaf memberikan rukhsah, artinya memberikan rukhsah, memberikan keringanan untuk dibolehkan. Sebagian ulama yang lainnya atau sebagian kaum salaf tidak memberikan rukhsah dalam perbuatan ini. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu. Sebagian ulama salaf tadi mengatakan melarang perbuatan semacam ini. Di antaranya adalah seorang sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajmain. Ibnu Mas'ud melarang kalau ada seseorang mengaitkan atau mengalungkan Al-Qur'an. Berkata Syekh Utsaimin, "Idza kana al-mu'allaq min al-Qur'an aw al-adiyah mubahah wal adhkar al-waridah fa hadzal mas'alah ikhtalafa fiha as-salafu rahimahumullah." Apabila yang dikaitkan, apabila yang dikalungkan adalah Al-Quran ataupun doa-doa yang diperbolehkan dalam Islam, dalam syariat, ataupun zikir-zikir yang datang penyebutannya dalam hadis-hadis yang sahih, maka dalam masalah ini para ulama berselisih. Di antara mereka ada yang membolehkan, memberikan rukhsah. Mereka berdalil dengan keumuman firman Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan dari Al-Quran apa yang bisa menjadi syifa', obat, wa rahmah, dan rahmat bagi kaum mukminin. Dengan dasar hadis ayat ini, sebagian ulama salaf membolehkan
orang berkalung ayat-ayat Al-Qur'an. Walam yadhkur al-wasila allati natawassalu biha ila al-istisfa bi hadzal Qur'an. Padahal ala anna kulla wasilatin yatawassalu biha ila dzalika fahiya jaiz. Dan mereka mengatakan, dan Allah tidak menyebutkan sarana yang bisa menyampaikan kita dengan Al-Qur'an ini untuk digunakan sebagai obat. Jadi Allah mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, dan kami menurunkan dari Al-Qur'an apa yang bisa menjadi obat. Dan Allah tidak menerangkan, tidak menyebutkan bagaimana cara menggunakan Al-Qur'an sebagai obat umum. Berarti boleh menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an yang ditulis kemudian dikalungkan kepada seseorang untuk obat, nggak masalah. Kata sebagian ulama, kamalau kanal Qur'an dawaan hissiyan. Ini diumpamakan seperti Al-Qur'an itu obat yang hissi, obat yang tampak, obat yang kelihatan. Seperti obat pil atau kapsul itu kan kelihatan, bisa diminum, bisa dimakan. Maka ayat Al-Qur'an juga kelihatan, ditulis kemudian dikalungkan di leher sebagai obat. Ini pendapat pertama. Bolehnya berobat dengan Al-Qur'an, di antara caranya mengalungkan ayat-ayat Al-Qur'an pada diri seseorang dengan ditulis kemudian dikalungkan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, la yajuzu ta'liqul Qur'an lil istisfa. Enggak boleh mengalungkan Al-Qur'an di tubuh seseorang untuk obat. Ada orang panas, ditulis Al-Qur'an atau Al-Fatihah atau ayat kursi, kemudian diletakkan di plastik, dikalungkan di tubuh orang yang sakit sebagai obat. Ini dilarang menurut pendapat kedua. Li'anal istisqa' bil Qur'an warada ala sifatin muayyanah. Dasarnya apa? Ulama kelompok kedua ini yang melarang menggunakan Al-Qur'an untuk obat dengan dikalungkan kepada orang yang sakit. Mereka beralasan berobat dengan Al-Qur'an itu ada sifat khusus yang datang penyebutannya dalam hadis-hadis Rasulullah. Tidak asal berobat dengan Al-Qur'an dengan beristihad sendiri, dengan menulis ayat Al-Qur'an kemudian dikalungkan kepada orang yang sakit. Apa sifat khususnya berobat dengan Al-Qur'an? Yaitu dibaca, bukan ditulis dan dikalungkan, tapi cara pengobatannya dengan dibaca, atau kita kenal dengan kata ruqyah. Nah, itu cara berobat yang sifat berobat dengan Al-Qur'an yang datang penyebutannya dalam hadis, yaitu dibacakan ayat Al-Qur'an kepada orang yang sakit, yang kita kenal dengan biruqyah. Ada orang sakit, kamu datang, kamu bacakan ayat Al-Qur'an. Nah, itu namanya berobat dengan Al-Qur'an. Ketika tata caranya berobat dengan Al-Qur'an, penyebutannya demikian dalam hadis-hadis Rasulullah, fanahnu la natajawaz. Kita tidak boleh melampauinya. Kalau disebutkan dalam hadis hanya dibacakan saja, nggak usah cari cara yang lain yang tidak ada dalilnya dalam hadis-hadis Rasulullah. Contohnya ya tadi, dikalungkan tadi, nggak ada dasarnya, maka nggak usah dipakai. Kita hanya menggunakan berobat dengan Al-Qur'an yang ada dasarnya, yaitu dibacakan kepada orang yang sakit. Karena kalau kita mengada-adakan cara berobat dengan Al-Qur'an yang tidak ada dasarnya dalam syariat atau dalam hadis-hadis Rasulullah, berarti annana adkhalna sababan laisa masru'an. Berarti kita memasukkan satu sebab untuk berobat, padahal cara berobat itu tidak ada datang pensyariatannya.
Ini pendapat kedua. Kemudian Syekh Utsaimin meneruskan, walaula syu'urun nafsi bi anna ta'liqal Qur'an sababun lisyifa lakana intifa'is sababiyah ala hadhihi surah amran dhahiran. Fa inna ta'liq laysa lahu ilaqah bil marad bi khilafin nafas ala makanin alam fa innahu yata'assar bidzalik. Jadi kalau ada orang mengalungkan ayat Al-Quran di lehernya untuk pengobatan penyakit yang dia alami, seandainya orangnya itu nggak yakin dan keyakinannya itu terbangun karena kesalahan, dia meyakini Quran yang dia kalungkan, yang dia pakai dalam kalung itu bisa menyembuhkan dia, padahal nggak ada dasarnya dalam syariat. Tapi di dalam hatinya setelah dia dikalungi atau memakai kalung ayat Al-Quran, dia punya sugesti. Sugesti ya perasaan, ini bermanfaat. Dan kadang sugesti yang tidak ada dasarnya secara syar'i, kadang bermanfaat kepada orang yang sakit. Berbeda dengan cara pengobatan yang datang syariatnya. Ada orang sakit didatangi seorang ustadz atau siapapun dia yang membacakan Al-Quran, kemudian yanfusu ala makanil alam. Kemudian orang yang baca Al-Quran itu yanfus itu nyebul. Nyebul itu meniupkan setelah baca, mungkin baca Al-Fatihah, mungkin baca ayat kursi atau 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Setelah dia bacakan, kemudian yanfus itu meniup. Tapi dalam tiupan itu ada air liur yang keluar. Sedikit air liur yang keluar. Ditiupkan ke tempat yang sakit. Nah, ini memang semacam ini cara meruqyah ya, semacam itu. Ditiupkan di tempat yang sakit. Yang sakit punggungnya ditiup punggungnya. Atau pakai cara yang lain, bacakan ayat Al-Quran, kemudian orang yang baca tadi, orang yang meruqyah itu menyebul, meniup ke air putih, ya kan? Ditiupkan sini. Sambil ada sedikit air liur yang keluar. Memang itu cara meruqyah ya, semacam itu. Kemudian diminumkan kepada orang yang sakit tersebut. Ini kalau contohnya kalau kesurupan, biar jinnya keluar. Kalau sakit badannya juga nggak apa-apa. Badannya panas, bacakan Qul huwallahu ahad dan muawwidatan, kemudian disebul, suruh minum. Ini bagian dari ruqyah, diperkenankan. Nah, semacam ini yang datang penjelasan dalam syariat. Ini memberikan pengaruh kepada orang yang sakit tersebut. Memang ini cara syar'inya. Berbeda dengan yang tadi, yaitu mengalungkan ayat-ayat Al-Quran pada diri orang yang sakit. Kalau bukan karena sugesti, nggak akan sembuh. Itu nggak pengaruh sama sekali kepada sakitnya orang yang sakit ketika dia dikalungi ayat-ayat Al-Quran. Ini yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin. Walihadzal aqrab an yuqal innahu la yanbaghi an tu'alliqa al-ayatul ahadil ayat lil istishfa biha. Yang lebih dekat kepada kebenaran, kata Syekh Utsaimin, selayaknya ayat-ayat Al-Quran itu tidak dikalungkan kepada orang yang sakit dengan niat, dengan tujuan untuk pengobatan orang yang sakit ini. Terlebih orang yang dikalungkan ayat-ayat Al-Quran ini kadang melakukan perbuatan-perbuatan yang menafikan kesucian ayat Al-Quran. Contohnya dia pakai kalung ayat Al-Quran. Ketika dikalungkan ayat Al-Quran, dia melakukan perbuatan dosa, mungkin ghibah, atau dia masuk WC, demikian pula alasan lainnya,
untuk tidak gunakan cara ini, yaitu mengalungkan ayat Al-Quran untuk pengobatan, kadang orang yang dikalungi ayat Al-Quran, dia udah merasa, oh ini bisa menyembuhkan saya ini. Ketika dia punya perasaan demikian, ayat yang dia pakai di kalungnya itu bisa mengobati dirinya, maka dia merasa cukup untuk tidak perlu baca ayat Al-Quran. Jadi ketika dia pakai Al-Quran, ini udah cukup bisa menyembuhkan saya, maka saya tidak perlu baca ayat Quran, tidak perlu membaca ayat-ayat Al-Quran untuk mengobati diri saya sendiri. Maka kalau semacam ini, fayastaghni bi ghairil masyru'i anil masyru'. Orang yang semacam ini, dia mencukupkan diri kepada sesuatu yang tidak disyariatkan daripada menggunakan cara yang disyariatkan. Cara yang disyariatkan, orang yang sakit bisa meruqyah dirinya sendiri, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, kemudian dia meniup air, kemudian airnya diminum, meruqyah diri sendiri. Nah, ketika dia mengalungkan sesuatu ayat Al-Quran pada tubuhnya, oh udah merasa cukup. Padahal mengalungkan ayat Al-Quran nggak disyariatkan. Sedangkan baca Al-Quran untuk meruqyah diri disyariatkan, maka dia memilih sesuatu yang tidak disyariatkan daripada sesuatu yang disyariatkan. Jadi kata Syekh Utsaimin, sebaiknya atau yang lebih dekat kepada kebenaran untuk tidak menggunakan cara pertama dari menggunakan Al-Quran untuk berobat. Dengan apa tadi? Dengan menulis ayat-ayat Al-Quran dan dikalungkan kepada orang yang sakit. Syekh Utsaimin mengatakan al-aqrabu allayuf al-dalik, yang lebih dekat kepada kebenaran tidak melakukan hal itu. Ayuhatullah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktafi bihadzal qadri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.